Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di kajian malam Senin rutin Masjid Besar Al-Hidayah Wonokarto Wonogiri. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas bimbingan beliau kita bisa meraih kebenaran dari zaman kebodohan ke zaman yang terang benderang ini. Pada kali ini, pada kajian Senin rutin ini, yaitu dengan materi kajian kitab Usul Salasa dengan pemateri yang terhormat Bapak Ustadz Abu Yusuf Suharno, Imam Masjid Besar Sukoharjo. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada beliau yang terhormat Bapak Ustadz Abu Yusuf Suharno. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang semoga Allah muliakan kita di atas Islam dan sunnah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini, setelah satu pertemuan kita libur karena kondisi dan keadaan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kembali waktu dan kesempatan kepada kita semua untuk talabul ilmi. Semoga yang hadir pada kesempatan malam hari ini mendapatkan pahala talabul ilmi, mendapatkan kemudahan untuk masuk surga Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Adapun yang tidak berkesempatan untuk hadir dan mengikuti kajian pada malam hari ini lewat streaming Facebook dan yang lainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pahala yang sama kepada Anda semuanya. Bapak Ibu jamaah rahimanallah wa iyyakum, setelah kita memuji bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, karena memang nikmat Allah tidak terhingga, nikmat yang zahir, nikmat yang batin, nikmat yang kita sadari, yang tidak kita sadari, nikmat yang kita masih harapkan dari Allah datangnya, nikmat dunia, nikmat akhirat, dan nikmat-nikmat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut dan pandai menggunakan di jalan yang diridhoinya, dan kelak kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, a'azanillah wa iyyakum, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kalian. Allah akan melihat siapa di antara hamba-hambanya yang mempergunakan nikmat itu untuk membela agamanya, untuk berjuang di jalannya. Siapa yang menggunakan nikmat-nikmat tersebut
untuk ketaatan. Siapa yang menggunakan nikmat-nikmat tersebut di jalan yang benar disyariatkan oleh Allah, siapa yang menggunakan nikmat-nikmat tersebut di jalan kemaksiatan, siapa yang terlalaikan gara-gara mendapatkan nikmat, dan siapa yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberi nikmat tersebut, kelak semua akan mempertanggungjawabkan. Oleh karena itu penting untuk kita selalu ingatkan, sebab manusia itu memang tempatnya lupa dan salah. Maka setiap kali taklim, setiap kali pertemuan, kita diingatkan untuk mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diingatkan untuk berselawat dan menyampaikan salam teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita mendapatkan nikmat yang terbesar dari semua nikmat yang ada, yakni nikmat iman dan Islam ini, ya berkat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya kita sampaikan selawat salam kepada beliau, keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik sampai akhir zaman nanti. Tayyib, para bapak ibu, a'azanillah wa iyyakum. Pada kesempatan malam hari ini, ya, materi usul salasah tinggal beberapa baris, ya. Dan kita sudah memasuki dasar atau pokok landasan yang ketiga setelah mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita telah sampaikan apa saja yang harus kita kenal berkait dengan pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita juga mengenal di mana beliau lahir, kemana beliau hijrah. Kita juga mengenal berapa lama beliau tinggal di Mekah, berapa lama beliau tinggal di Madinah. Kita juga mengenal, ya, dengan apa beliau diangkat menjadi nabi, dengan apa beliau diangkat menjadi rasul. Kita juga mengenal apa misi dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas beliau itu apa, yang terpenting, yang terpokok. Kita sudah sampaikan itu semuanya. Ditegaskan di dalam buku kita, dan kemarin juga sudah, jadi ba'atsahullahu bin nidhar anis syirik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi alaihi salatu wassalam, tugasnya itu memperingatkan hamba dari syirik, wa yad'u ila tauhid, dan mengajak kepada tauhid. Jadi yang dikenal oleh para sahabat, oleh kaum musyrikin, oleh orang kafir, dakwah Nabi Muhammad itu dakwah kepada tauhid dan melarang dari perbuatan syirik. Dan itu berlangsung selama 10 tahun di awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah mendakwahkan salat, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah untuk zakat, untuk puasa, untuk haji, dan semua syariat-syariat Islam yang lain, karena syariat-syariat Islam yang lain, ya, itu selain salat, ya, itu diturunkan di fase Madinah. Maka ini bisa kita ambil pelajaran penting, bahwa dalam kita berislam itu pegang dulu pokoknya, pegang dulu dasar pegangan kita Islam ini, yakni tauhid. Selama Anda bertauhid, insya Allah jaminannya adalah jannah. Apapun dosa Anda, yang penting tidak syirik. Ini bukan menyuruh Anda untuk berbuat dosa loh, ya. Ya, bukan, maksudnya dosa apapun, pokoknya selain syirik, selama Anda bertauhid, maka jaminannya surga. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan juga Muslim, ya, dari Ubadah bin Samit, bahwa, ya, orang-orang yang sudah mentauhidkan Allah dan juga mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ya,
dan berakidah dengan akidah yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkannya ke surga ala ma kana minal amal. Apapun amal yang dia lakukan. Bahkan kalaupun hamba itu melakukan dosa seberat bumi ataupun sepenuh bumi ataupun seluas langit dan bumi, selama tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah masih menjanjikan akan memberikan ampunan kepadanya. Ya. Bahkan Fir'aun, Anda semua pasti tahu Fir'aun itu sebatas ilmu yang kita ketahui, orang yang sangat kufur kepada Allah, bahkan berani mengklaim dirinya adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Ya. Ketika dia tenggelam di Lautan Merah, malaikat Jibril tidak ridha kalau dia sampai bertaubat kepada Allah, tidak ridha kalau dia sampai mengucapkan kalimat tauhid. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Disumpel mulutnya Fir'aun itu dengan lumpur dari laut, supaya dia enggak sempat mengucapkan kalimat tauhid, tapi dia hanya beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dia enggak sanggup mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada sembahan yang benar selain Allah, tapi dia cuma beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Sebab Jibril tahu kalau sampai Fir'aun di akhir menjelang ajalnya sampai mengucapkan kalimat tauhid, Allah akan berikan ampunan. Loh, betapa sangat sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Pokoknya pesannya apa? Jangan syirik. Gampang toh? Jangan syirik. Bertauhidlah dan jangan syirik. Maka ini dakwah paling mudah yang diserukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, paling efektif untuk meredakan kemarahan Allah, kemurkaan Allah, paling jitu dan paling bagus untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pada pembahasan mengenal Islam, kita dulu sudah banyak mengupas masalah ini. Ini hanya sekedar untuk murojaah materi yang telah lalu. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Akhadha ala hadha asra sinin yad'u ila tauhid wa ba'da al-ashri urija bihi ila sama. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid ini selama 10 tahun di Mekah. Kemudian beliau diangkat ke langit dengan naik buraq bersama malaikat Jibril. Ya, sampai situ ya dulu. Wa furidat alaihi salawatul khams wa shalla fi Makkah 3 sinin wa ba'daha umira bil hijrah ila al Madinah. Beliau alaihi salatu wassalam ketika diangkat ke langit bertemu Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wahyu untuk melaksanakan ibadah salat dan diwajibkan salat 5 waktu atas beliau dan umat beliau, dan beliau melaksanakan salat itu di Mekah selama 3 tahun, dan setelahnya beliau diperintahkan hijrah ke kota Madinah. Wal hijratu al-intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam. Yang dimaksud dengan hijrah, pindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Wal hijratu faridatun ala hadhil ummah. Hijrah termasuk kewajiban atas umat ini.
min baladi syirik ila baladil Islam, dari negeri syirik ke negeri Islam. Wahya baqiyatun ila an taqumas sa'ah, dan kewajiban hijrah ini tetap eksis, tetap ada sampai tegaknya hari kiamat. Waddalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, yaitu malaikat maut, yang mendolimi diri-diri mereka sendiri. Qalu fima kuntum, mereka mengatakan fima kuntum, dalam keadaan bagaimana kalian ini, kata para malaikat. Ya, ketika diwafatkan mereka ditanya, dalam keadaan bagaimana kalian ini? Qalu kunna mustad'afina fil ard, mereka menjawab, sungguhnya kami dalam keadaan lemah, tertindas di muka bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, para malaikat mengatakan kepada orang-orang yang tidak mau hijrah, yang tidak ada uzur untuk hijrah, bukankah bumi Allah luas, lalu kalian bisa pindah ke sana di bumi Allah Subhanahu wa tersebut? Faulaika ma'wahum jahannam, mereka itu adalah orang-orang yang tempat kembalinya neraka jahannam. Wasa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, dikecualikan kewajiban hijrah ini adalah orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, wanita, anak-anak, la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, yang tidak memiliki kemampuan, kekuatan, dan juga tidak memiliki petunjuk perjalanan menuju ke sana. Faulaika asallahu ay ya'fu anhum, mereka itu adalah orang-orang yang Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Memaafkan. Bapak Ibu jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala yang lain, ya ibadiyalladzina amanu, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku luas, fa iyaya fa'budun, maka hanya kepadakulah hendaknya kalian beribadah. Qala al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, sababu nuzuli hadhil ayah fil muslimin, sebab turunnya ayat ini adalah pada kaum muslimin, alladzina bi Makkah, mereka tinggal di Makkah, lam yuhajiru, dan tidak berhijrah. Nadahumullahu bi ismil iman, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil mereka dengan nama iman. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui misi dan tugas yang diemban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan wahyu Allah, risalah Allah, agama Allah, sekaligus sebagai Rasul penutup, Nabi yang tidak ada Nabi lagi setelah beliau, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan risalah para nabi-nabi yang sebelum beliau. Jadi risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyempurnakan sekaligus menutup risalah para nabi dan rasul, sehingga kalau ada orang yang mengaku membawa risalah dari Allah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah tidak benar. Tidak benar. Siapapun orangnya. Bagaimana nanti dengan Nabi Isa alaihi salatu wasallam yang akan turun di akhir zaman? Kita wajib beriman. Karena itu adalah pemberitahuan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi Nabi Isa alaihi salatu wasallam nanti beliau tidak membawa agama beliau, tidak membawa dan menyebarkan Injil, tapi beliau mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau diminta untuk mengimami kaum muslimin, beliau malah meminta di antara mereka yang mengimami. Karena Nabi Isa alaihi salatu wasallam turun bukan untuk membawa risalah baru, tapi mengikuti risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah janji seluruh nabi dan rasul. Di mana ada nabi rasul hidup di zaman itu, maka wajib untuk mengikuti
Rasul tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah dulu kita sampaikan penderitaan derita Nabi alaihi salatu wasallam dan juga para sahabat di awal-awal dakwah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kalau jenengan ketika baru susah, baru menderita, baru dalam masalah problem yang besar, diajak piknik itu seneng enggak? Ya, diajak piknik paling yang jenengan sukai pantai atau laut, sama juga ya, pantai, gunung, taman dan sebagainya. Ya. Membekas enggak? Paling berapa hari atau saat itu membekas, setelah itu hilang. Tapi ini Nabi Muhammad SAW ketika masalah yang beliau hadapi sangat berat. Dulu sudah kita sampaikan ya, setelah wafatnya Abu Thalib, istri Nabi SAW juga wafat, maka beliau SAW semakin berat mendapatkan gangguan dari kaum musyrikin Mekah. Beliau pindah ke Taif, semakin istilahnya perlakuannya orang-orang Taif itu lebih menyakitkan daripada kaumnya beliau sendiri. Kemudian setelah itu Allah angkat beliau ke langit, diperjalankan di Isra, itu diperjalankan di waktu malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi, itu Isra itu perjalanannya di waktu malam. Apakah ada perjalanan di waktu siang? Iya, tapi namanya bukan Isra. Isra itu perjalanannya di waktu malam, berarti hanya satu malam. Nabi SAW diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Madinah. Kemudian di Mi'raj, dan Mi'raj itu artinya diangkat, dinaikkan. Kalau jenengan diajak rihlah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang pada waktu itu perjalanannya membutuhkan waktu 1 bulan PP. Dalam satu malam itu sudah suatu hiburan tersendiri bagi Nabi SAW. Apalagi diangkat ke langit, bertemu dengan para nabi, bertemu dengan para rasul. Masya Allah, ini suatu perjalanan yang luar biasa ini. Ya, luar biasa ini. Hanya Nabi Muhammad SAW yang mengalami perjalanan seperti ini, sebatas yang kita ketahui. Ketemu para nabi, padahal ya mereka sudah wafat, tapi Allah pertemukan beliau dengan para nabi supaya ya semakin menguatkan imannya Nabi alaihissalam, walaupun iman Nabi sudah kuat. Kemudian juga melihat surga, melihat neraka, melihat nikmat-nikmat yang ada di surga, siksa yang ada di neraka. Maka Nabi alaihissalam pernah menyampaikan, lau ta'lamuna ma'a'lam la dahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kalau seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kamu pasti akan banyak menangis, sedikit tertawa. Maka Nabi SAW selain itu juga bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tempat terdekat yang pernah dicapai oleh anak manusia ini adalah Sidratul Muntaha. Tempat paling tinggi yang pernah dicapai oleh manusia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sewaktu di dunia, beliau telah mencapai derajat tingkat paling tinggi. Maka nanti di akhirat pun beliau alaihi wasallam juga akan mendapatkan derajat dan makam yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mendapatkan wahyu salat 5 waktu. Awalnya ada 50 kali, tapi kemudian bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Padahal Nabi alaihi wasallam itu bukan dalam keadaan mimpi. Kalau mimpi ya mungkin kesannya beda ya. Mimpi di Isra Mi'raj kan itu kesannya beda. Tapi Nabi alaihi salam dengan jasad dan ruhnya dibawa bersama malaikat Jibril. Masya Allah, ini suatu ya, kalau itu boleh kita sebut dengan perjalanan rihlah rohaniyah, maka itu sudah sesuatu yang ya luar biasa.
Makanya imannya Nabi, kedudukannya Nabi, posisi Nabi paling tinggi dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Bahkan di antara Nabi Rasul, bahkan di antara para Rasul ulul azmi alaihi salatu wassalam. Ini supaya kita semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu tidak waton ngomong, waton bicara, tapi beliau itu segala sesuatunya dari Allah. Wong beliau itu utusannya Allah. Jangan sekali-kali kita meremehkan beliau, meremehkan syariat beliau, meremehkan perintah beliau dan lain sebagainya dari apa yang beliau bawa. Karena pada hakikatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa taat Nabi, taat pula dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pada akhirnya setelah 50 kali diturunkan sampai 50 kali sampai 5 kali dalam pelaksanaan, 50 kali dalam timbangan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan salat di Mekah selama 3 tahun. Menurut beberapa pendapat, Nabi alaihi salatu Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada yang mengatakan pada tahun 10 kenabian. Ya. Ada yang mengatakan sebelum itu. Ada yang mengatakan sebelum itu. Ala kulli hal, ya, bahwa yang kita ketahui yang disebutkan oleh para sejarawan, Isra Mi'rajnya Nabi alaihi salatu wassalam itu sebelum baiat Aqabah. Sebelum baiat Aqabah dan menjelang hijrah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang sebatas yang kita ketahui. Bapak Ibu sekalian, azanillahu wa iyyakum, dalam sirah Ibnu Ishaq, Isra Mi'raj itu 3 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan setahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan setengah tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 5 tahun sebelum hijrah. Jadi ada khilaf di antara para ulama. Yang jelas sebelum hijrah dan hampir dekat dengan peristiwa hijrah. Hal yang sangat disayangkan Bapak Ibu sekalian, ada sebagian di antara saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka lebih menyibukkan diri dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi alaihi salam daripada memperingati wajibnya sholat 5 waktu. Dalam arti apa? Mereka tidak menjaga sholat 5 waktu, tapi mereka sangat menjaga perayaan tersebut. Ini sangat disayangkan. Ya, saya pernah ada di Pulau Timur sana, ya, untuk acara perayaan seperti ini mereka tuh seperti orang punya hajatan, punya kerja, bahkan sampai larut malam, sampai sholat saja mereka banyak yang meninggalkan. Ya, ini sangat disayangkan. Justru faedah yang bisa kita petik dari Isra Mi'rajnya Nabi alaihi wasallam, maka wajib bagi kaum muslimin yang mengaku muslim, umat Nabi Muhammad, wajib untuk sholat. Dan sholatnya bukan 2 waktu atau 3 waktu, tapi 5 waktu dalam sehari semalam. Itu poin penting yang perlu kita tekankan. Terus berikutnya, wa ba'daha umira bil hijrah ilal Madinah. Dan setelah itu, maksudnya setelah 13 tahun dari diutusnya beliau alaihi salatu wassalam, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke kota Madinah, untuk berpisah dengan kaum musyrikin, untuk meninggalkan tanah tumpah kelahiran beliau, karena di sana beliau tidak mampu untuk menegakkan agama yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada umat manusia. Dan juga Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tidak diberi kesempatan untuk berdakwah di Mekah. Ini luar biasa, ini cobaannya Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai Nabi Muhammad tidak diberi kesempatan berdakwah di Mekah. Berarti apa? Beliau orang terusir dari negerinya sendiri. Padahal sebelum beliau mendakwahkan tauhid, orang-orang
memuliakan beliau, mengangkat beliau sebagai tokoh mereka dan orang mulia di antara mereka. Tapi keadaannya berbalik 360 derajat. Beliau alaihi salatu wassalam setelah 13 tahun dakwah di Mekah, beliau terusir dari negerinya. Bahkan beliau dalam keadaan terlunta-lunta, dikejar, diburu seperti buronan. Bahkan lebih tragis lagi dari sekedar buronan, karena diberi pengumuman yang mampu untuk menemukan Nabi Muhammad ataupun Abu Bakar dalam keadaan hidup atau mati, diberi hadiah 100 ekor unta. Masya Allah. Ini Rasul kita loh. Jangan ridho Rasul Anda diperlakukan seperti itu. Ya mungkin dulu jenengan belum ada, termasuk juga saya. Ya, mungkin Anda getem-getem ya dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya, harusnya sekarang pun kita dalam membela, mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga harusnya marah dengan orang-orang yang melecehkan Nabi Muhammad, yang melecehkan agama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu sebagai wujud pembelaan kita, sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak seberat resiko yang dulu dialami oleh para sahabat dalam kita menegakkan sunnahnya alaihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seberat dulu. Ya. Baik. Selanjutnya, hukum hijrah ini adalah wajib. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan dulu para sahabat untuk hijrah. Ya, yang akhir-akhir hijrah siapa? Nabi Muhammad. Jadi bukan pemimpin, beliau pergi duluan. Ya, para sahabat belakangan. Beliau menyelamatkan diri terlebih dahulu, enggak. Tapi beliau perintahkan dulu para sahabat untuk hijrah. Pertama hijrah ke Habasyah. Ya, kemudian perintah yang kedua hijrah ke Madinah. Baru Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Itu nunggu izin dari Allah. Beliau hijrah itu. Ya. Dan beliau hanya ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sama penunjuk jalannya, Ibnu Uraiqid, seorang musyrik yang disewa, yang mau untuk menunjukkan jalan menuju kota Madinah dengan jalur yang tidak dilewati umumnya manusia ketika itu. Sungguh sangat berat cobaan yang diterima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah, kita tinggal menikmati dan mengamalkan apa yang dulu telah didakwahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hijratu, yang dimaksud dengan hijrah itu ada makna umum, ada makna khusus. Kalau secara bahasa yang dimaksud dengan hijrah itu at-tark, meninggalkan. Adapun secara istilah, tarku ma nahallahu an ila ma amarallahu bihi. Yang dimaksud hijrah itu meninggalkan apa yang dilarang Allah menuju apa yang diperintahkan Allah. Ini makna hijrah secara umum. Maka ketika ada orang yang tadinya ahli maksiat, kemudian dia berhijrah kepada taat. Ada yang ahli syirik, hijrah ke tauhid. Ada yang ahli bid'ah, hijrah ke sunnah. Nah, maka ada istilah orang yang baru hijrah. Maksudnya hijrah itu dari keburukan kepada kebaikan, dari kemaksiatan kepada ketaatan. Itu makna hijrah secara umum. Lalu makna hijrah secara khusus itu ya seperti yang disebutkan dalam buku kita, al-intiqalu min baladis syirk ila baladil Islam, yakni pindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Ketika itu Mekah disebut dengan negeri syirik, negeri kufur, karena ketika itu yang menguasai orang-orang kafir. Ya, perundang-undangannya, segala sesuatunya, yang mengatur, yang punya kewenangan, yang punya power, itu orang-orang kafir.
Abu Jahal, Abu Sufyan, dan konco-konconya, mereka yang berkuasa. Maka disebut dengan negeri kufur, negeri syirik. Menuju ke negeri tauhid. Pada ketika itu apa? Madinah sebelum Nabi datang namanya Yathrib. Setelah Nabi alaihissalam datang, tiba di Kuba, beliau mengganti kota Madinah, tadinya Yathrib diganti dengan Madinatul Rasul, kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sana beliau mengawali kehidupan yang selama kurang lebih 5 sampai 6 tahun dipenuhi dengan ontran-ontran, dipenuhi dengan peperangan, dipenuhi dengan ketegangan, dipenuhi dengan penumpahan darah, ya, karena banyak orang yang mau merongrong negeri mungil, negeri Islam yang ketika itu berpusat di kota Madinah, yang mana dari pusat kota Islam pertama Madinah tersebar sampai ke negeri kita ini. Ya, maka itu jangan lupa dengan kulitnya. Kacang jangan lupa dengan kulitnya. Ya, maka hendaknya kita memuliakan dan menghormati asal muasalnya Islam ini dari mana? Dari Madinah. Ya, dan itu akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti Islam ini akan kembali ke kota Madinah, seperti halnya ular akan kembali ke sarangnya. Akan kembali ke sarangnya. Dan Mekah dan Madinah ini selalu dijaga oleh malaikat. Dajjal pun tidak akan bisa masuk ke kota Mekah dan Madinah ini. Bayangkan, ya, penjagaannya Allah secara apa istilahnya nyata, ya, dan secara maknawi, secara gaib, secara nyata di sana memang pusatnya ilmu Islam, pusatnya peradaban Islam, gudangnya para ulama itu di sana. Ya, gudangnya para ulama itu di sana. Terus secara gaibnya Allah pun menjaga kota Madinah dari Dajjal, orang-orang yang akan merusak kota Madinah. Sebab sebelum nanti Dajjal keluar, ya, atau bersamaan dengan Dajjal keluar, akan keluar pula dari kota Madinah itu orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik itu yang keluar dari kota Madinah. Ya, akan tersisa di kota Madinah orang-orang yang benar dalam Islamnya. Ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi hukum hijrah ini wajib dari negeri syirik menuju negeri Islam. Terus, dan kewajiban hijrah ini sebelum kewajiban saum, sebelum kewajiban haji dan syariat-syariat yang lainnya. Wahya baqiyatun ila an taqumas saah. Ya, dan hijrah ini akan tetap ada, kewajiban hijrah ini menurut kesepakatan para ulama. Ya, sebagaimana kata Syekhul Islam, la yuslimu ahadun minasyirk illa bil mubayanati li ahlihi. Tidaklah seseorang akan selamat dari kesyirikan hingga betul-betul berpisah dengan ahli kesyirikan, yakni dengan orang musyrik. Nah, karena orang yang tinggal di tempat orang-orang musyrik, yang mana dia tidak ada kemampuan untuk merubah mereka atau tidak ada kemampuan untuk menjalankan agamanya, khawatirnya akan semisal mereka nanti. Ya, karena orang yang terbiasa hidup dengan kesyirikan, kekufuran, kemungkaran, itu kalau tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala seperti istrinya Fir'aun dan yang semisal itu, maka khawatirnya mereka akan digolongkan dan mirip dengan orang-orang musyrik tersebut. Dalil yang menunjukkan kewajiban hijrah ini sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, ya, yang mendolimi diri mereka sendiri, yakni orang-orang yang tinggal di Mekah, di tengah-tengah orang kafir Quraisy Mekah. Mereka mengaku muslim tapi tidak mau berhijrah. Ya.
diwafatkan oleh malaikat. Yang dimaksud malaikat di sini malaikat maut dan juga malaikat-malaikat yang bersama dengannya, atau hanya malaikat maut saja. Karena bangsa Arab biasa berbicara untuk satu orang itu dengan lafadz jamak, ya, plural. Zalimi anfusihim, dalam keadaan mendolimi diri sendiri, artinya apa? Tidak mau berhijrah. Ini dolim karena apa? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Perintah Allah perintahkan hijrah, tapi mereka mendolimi diri sendiri, tidak mau berhijrah. Ya. Qalu fima kuntum. Nah, para malaikat bertanya, kenapa kalian tetap tinggal di sini? Kalian tidak mau hijrah? Kenapa? Ini pengingkaran, istifhamu ingkarin wa taubih, yaitu pertanyaan untuk mengingkari dan menjelekkan. Ya, kamu di sini tuh, kalau bahasa kita, kamu di sini ngapain? Kenapa kamu gak hijrah? Ngapain kau di sini? Ya, itu kalau bahasa kita. Terus, fi ayyi fariqin kuntum? Kamu itu di kelompok mana sih? Kamu ngaku muslim? Muslim kok gabung sama orang-orang musyrik, orang kafir. Kalau kamu muslim itu ya harusnya gabung sama orang muslim sana. Ya. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Alasan mereka apa? Kami itu tidak mampu hijrah. Kami tidak mampu keluar dari negeri ini dan tidak mampu kemana-mana. Terus apa jawaban para malaikat? Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Ya. Bukankah bumi Allah itu luas? Kau bisa berhijrah ke sana, ke Madinah. Kau tinggalkan ahli kesyirikan, ahli kekufuran. Para malaikat tidak memberikan uzur kepada orang-orang yang tidak mau berhijrah ini. Tidak ada uzur bagi mereka. Ya, disebutkan dalam hadis, man jama'al musyrika wa sakana ma'ahu fa innahu mithluhu. Siapa ngumpul sama orang musyrik, tinggal bersamanya, maka dia semisal dengan orang musyrik itu. Hadisnya dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Ya, tempat kembali mereka adalah neraka jahannam karena mereka meninggalkan kewajiban hijrah, dan ini termasuk dosa besar. Tidak sampai murtad, tidak sampai kafir, tapi apa? Ya, berdosa besar. Berdosa besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala masih memanggil mereka dengan orang-orang yang beriman. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, Allah masih memanggil mereka dengan iman, tapi iman yang tercampuri dengan dosa besar. Sebab orang yang berzina terkadang juga disebut dengan orang mukmin. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriquha wa huwa mu'min. Tidaklah orang berzina, ya, orang yang mencuri dalam keadaan beriman ketika melakukan perbuatannya itu, dan lain sebagainya. Terus illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Tadi pertanyaan, apakah mereka kekal dalam neraka jahanam? Enggak. Ya, karena mereka orang beriman. Orang yang beriman dan benar imannya, maka mereka enggak akan kekal. Kalaupun masuk ke dalam neraka, enggak akan kekal di dalamnya. Sebagaimana ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berisi ancaman kepada para pelaku dosa besar ini, ya, itu tidak sampai menyebabkan mereka kekal di dalam neraka kalaupun masuk neraka. Adapun orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, wanita, anak-anak, ya memang mereka lemah, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kemampuan, tidak tahu jalan untuk hijrah, karena memang jarak dari Mekah ke Madinah antara 400 sampai 500 km. Ya kalau tidak tahu jalan dan sebagainya, ya ada uzur bagi mereka. Ya, faulaika asallahu ayyafu anhum, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Ya, asa bagi Allah Subhanahu wa taala, atau asa dari Allah di sini maknanya adalah, ya, wajib, Allah akan mengampuni mereka insyaallah taala. Dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau dan ibunda beliau termasuk orang-orang yang mustad'afin.
orang-orang yang lemah, tidak mampu berhijrah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan ampunan bagi orang-orang yang lemah dalam sholat beliau alaihi salatu wassalam. Masya Allah, sampai sedemikian kasih sayangnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian yang terakhir ya, Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguhnya bumiku sangat luas. Di sini Allah perintahkan hamba-hamba yang beriman untuk berhijrah. Dan perlu dicatat di sini, niat orang berhijrah adalah karena Allah dan Rasul, bukan karena wanita yang mau dinikahi, bukan karena perdagangan yang mau berbisnis di sana, ya, atau karena faktor-faktor duniawi yang lain. Hendaklah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka baginya pahala dari Allah dan Rasul. Tapi kalau hijrahnya karena dunia atau wanita yang hendak ia nikahi, maka akan dikembalikan kepada niat hijrahnya tersebut. Selanjutnya, terakhir Al-Baghawi mengatakan sebab turunnya ayat ini berlaku pada orang-orang muslim di Mekah yang tidak berhijrah. Allah memanggil mereka dengan beriman. Ya, disebutkan dari sejumlah tabi'in, orang yang meninggalkan hijrah setelah wajibnya hijrah ini, maka bukan orang kafir, tapi pelaku maksiat. Mereka mukmin tapi kurang imannya. Nah, mereka disebut mukmin naqisul iman, tapi lemah atau berkurang imannya. Dan hijrah ini Bapak Ibu sekalian, ini tetap ada sampai yaumul qiyamah. Sampai yaumul qiyamah. Jadi selama misalnya ada seseorang yang tidak mampu melaksanakan ajaran Islam, ya, tidak mampu melaksanakan Islam di situ, ya, karena di tengah kehidupan orang kafir, orang musyrik, maka wajib untuk berhijrah. Bukan malah sebaliknya, malah senang tinggal bersama mereka karena duitnya banyak, kerja di situ, penghasilannya gede. Ya, khawatir nanti sebagaimana hadis yang kita sampaikan tadi, siapa yang mengumpuli orang musyrik, ya, tinggal bersamanya, maka dia akan semisal dia. Akan semisal orang musyrik tersebut. Demikian pula hijrah dari bid'ah itu juga wajib. Dari maksiat itu juga wajib. Ya. Pokoknya dari hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran Rasul itu diwajibkan. Dan ini akan tetap ada sampai yaumul qiyamah. Tapi kalau hijrah dari Mekah ke Madinah sudah tertutup. Karena Mekah sudah jadi negeri Islam. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi kalau hijrah dari satu daerah ke daerah yang lain, itu akan tetap ada sampai yaumul qiyamah. Karena kaum muslimin dimanapun mereka hidup, ketika hidup di tengah orang-orang kafir, mereka akan tertindas. Ya, sejarah sudah banyak membuktikan hal ini. Kalau Islam lemah, minoritas, maka mereka akan tertindas. Sebagaimana dulu juga pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW, bahkan itu langsung utusannya Allah, itu aja ditindas, apalagi yang tidak membawa wahyu dari Allah Subhanahu. Malaikat Jibril mengajari Nabi alaihi salatu wassalam, mengajari waktu-waktu sholat. Ya, di waktu zuhur, malaikat Jibril ngajari Nabi Muhammad waktunya kapan, setelah matahari tergelincir. Kemudian waktu asar kapan, maghrib kapan, itu diajari oleh malaikat Jibril. Termasuk wudu pun, cara berwudu juga diajari oleh malaikat Jibril. Semua itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk jadi teknis, ya, ini yang ditanyakan teknis itu ya. Ini kan teknis itu yang ngajari lewat malaikat Jibril. Ya. Tentang sholat 5 waktu, jumlah rakaatnya 2, 4, 3, itu juga semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menyampaikan adalah malaikat Jibril. Tentang kewajiban sholat itu sendiri memang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 waktu dalam sehari semalam. Adapun secara teknisnya diajarkan oleh malaikat Jibril. Wallahu ta'ala a'lam
bisawab. Ngoten nggih. Enten beli sekarang bapak-bapak mboten enten nggih. Demikian pengajian Senin rutin Masjid Besar Al Hidayah Wonokarto Wonogiri. Untuk menutup kegiatan pada malam hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.